juga oleh Dr. Alvin Rantung. Baik, Dr. Alvin, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Terima kasih kita boleh hadir bersama-sama pada malam hari ini dalam obrolan kita-kita. Nanti kita seperti berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol ya terkait dengan kondisi penyakit atau kondisi keluhan bahu tentunya ya. Ya lalu kita sudah bahas mengenai tulang yang bengkok, kemudian nyeri punggung bawah, nyeri lutut. Sekarang kita bahas tentang nyeri bahu tentunya ya. Saya percaya juga ada banyak teman sejawat juga yang ada hadir pada malam hari ini yang kita sama-sama membagi pengalaman kita dalam pelayanan kita sehari-hari. Dan izinkan saya coba untuk share screen ya, untuk kita belajar bersama-sama tentang apa yang dimaksudkan dengan nyeri ini bahu ya. Kami dari rumah sakit tadi terima kasih ada begitu banyak teman-teman yang seringkali datang memeriksakan kesehatan di rumah sakit dan telah menjadi berkat ya. Bagi Ibu Haja Yeti Ernayati ya, syukur alhamdulillah Bu ya, 13 tahun Ibu terlepas merupakan kelompok bagian daripada yang disebut dengan cancer. Iya, cancer survivor ya. Kayak lalu juga termasuk Ibu Nurbaiti Ibrahim, Ibu Haja Nurbaiti ya, yang lalu juga mengalami masalah yang sangat hebat. Tapi syukur alhamdulillah ya, dengan berkah yang dari Allah Subhanahu wa taala ya, memberikan berkat bagi kita semuanya ya. Mungkin Ibu Yeti, sebelum kita menggali, kita punya diskusi, ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, nah Papa Bu ya, saya sedikit membuka pengalaman hidup, bagaimana akhirnya pengalaman Ibu itu menjadi berkat bagi yang lain pada malam hari ini Bu ya. Nah, Ibu Yeti ini dalam 13 tahun lalu memiliki, Tuhan izinkan mengalami suatu yang disebut dengan kanker payudara. Dan mengalami operasi, pengangkatan tumor payudara, kemudian dilakukan kemoterapi dan radiasi. Dan bagi Ibu Yeti, pengangkatan tumor ini bukan hanya tumor yang diangkat, tapi juga kelenjar-kelenjar yang berasal dari payudara ke arah jantung melalui ketiaknya. Jadi ada begitu banyak saluran yang terangkat, sehingga tangan kanan Ibu Yeti ini akan selalu jadi bengkak terus-menerus karena aliran balik ke jantung jadi berkurang. Oleh karena itu, limfadenoma yang adenitis yang cukup panjang lama membuat akhirnya bahu itu terasa sakit sekali luar biasa. Sampai akhirnya tulang tangan itu ya yang di lengan atas dan lengan bawah itu agak terturun ke bawah, tertarik ke bawah sehingga ada celah di antara kita punya pundak, Ibu punya pundak dan bahu. Dan saat itulah Ibu Yeti datang kepada kami pada waktu itu untuk diterapi. Dan syukur alhamdulillah ya, dengan proses semangat latihan dan terus berjalan sekian waktu, akhirnya itu tidak terjadi kelumpuhan akhirnya ke tangannya oleh karena rusaknya daerah bahu. Kenapa bisa terjadi demikian? Inilah yang akan kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Kita ngobrol tentang kondisi nyeri bahu tersebut. Saya mau sampaikan juga dalam perjalanan kehidupan Ibu Yeti, suatu waktu Ibu Yeti terjatuh, patah tulang kaki ya. Tapi alhamdulillah juga dengan proses yang sangat menarik, itu tersambung dengan bagus. Bahkan saraf terjepit di punggung belakang juga, itu dipulihkan lagi. Alhamdulillah, melihat bagaimana berkat Allah yang maha besar menjadi bagian Ibu Yeti ya. Dan ini menjadi berkat juga bagian teman-teman yang hadir pada malam hari ini, termasuk Ibu Nurbaiti Ibrahim, Ibu Haja Nurbaiti Ibrahim yang juga ada. Saya lihat sudah tersenyum-senyum melihat kondisi bagaimana Allah memberkati Ibu ya selama perjalanan kehidupan dalam pelayanan di rumah sakit. Nah, malam ini kita akan belajar tentang itu, nyeri bahu. Apa sih nyeri bahu ini? Bagaimana sih dia punya kejadian? Dan kenapa bahu ini sangat penting kita pelajari pada malam hari ini? Tahukah kita, Bapak Ibu sekalian, organ tubuh manusia yang bisa menjangkau, bisa menjamah seluruh tubuh kita adalah tangan, bukan? Kalau kaki kan, paling kita kalau kaki lipat ke depan hanya bisa menyentuh kita punya muka, kalau dia sangat fleksibel ya, menyentuh belakang. Tapi dia tidak bisa pegang meraba seluruh tubuh kita. Tapi tangan kita ini bisa memegang dari kepala sampai belakang kepala,
depan badan, belakang badan, semua bisa disentuh oleh tangan kita, jari-jari kita, bukan? Tapi ini tidak akan bisa berhasil, bisa menyentuh belakang kita kalau bahunya punya masalah. Apalagi para wanita nih. Para wanita kan seringkali, maaf ini, buka tali BH ya. Tali BH kan tangannya buka ke belakang gitu kan. Ada banyaknya yang datang kepada saya, khususnya yang hadir pada malam hari ini. Dokter, saya nggak bisa buka tali BH saya. Kenapa, Bu? Saya minta kadang-kala mau buka pasang tali BH itu mesti putar ke depan dulu, kancing baru putar ke belakang. Atau suruh suami, atau siapa gitu kan. Kadang-kala nggak enak juga minta suruh-suruh orang pasang-pasang cuma tali BH. Atau yang lain lagi, ada gatal di belakang mau garuk-garuk ini, kok nggak bisa garuk di belakang saya? Karena bahu saya terbatas. Nah, inilah yang akan kita pelajari, apa sih yang menyebabkan itu terjadi, dan hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan gangguan yang lebih serius di tangan kita. Ada masalah nyeri bahu, ternyata akhirnya tangannya jadi lumpuh, tangannya jadi kecil, tangannya nggak bisa pegang apa-apa, hanya karena masalah di bahu. Nah, ini luar biasa. Kita akan belajar sedikit. Nah, di dalam pendahuluan ini saya coba membawa pikiran kita, tulang-tulang yang ada di bahu kita itu, dia tidak seperti mangkok yang ada dia punya pegangannya gitu ya, masuk dalam satu cangkang, ada cup, terus ada yang masuk. Enggak, dia hanya menggantung semuanya. Mari kita, sementara saya berbicara ini, kita pegang kita punya tulang belakang. Kan belakang kita goyang-goyang, kita punya tangan, kita masing-masing pegang lah. Ya, saya Ibu Betty juga, Ibu Yeti boleh pegang-pegang belakangnya. Ini ada tulang-tulang yang bergerak di belakang. Itu namanya tulang scapula kalau kita lihat di sini ya. Tulang belikat namanya. Kemudian tulang lengan atas ini itu namanya tulang humerus ya. Kemudian ada tulang selangka. Kalau kita pegang dari depan ini ada tulang yang menonjol, yang rata gitu ya, horizontal, namanya tulang selangka, clavicula. Nah, gerakan bahu kita itu ada pada kondisi, maaf ini saya buka lagi ya. Gerakan bahu kita itu ada pada 3 gerakan tulang ini. Dan 3 tulang ini bisa bergerak semuanya. Mau arahnya kita akan lihat. Nah, luar biasanya Allah ciptakan kita punya tubuh, tulang-tulang ini diikat ya, Ibu Haja Yeti ya, diikat oleh yang namanya ligamentum. Dan itu digerakkan, ditarik oleh tendon, dengan penggeraknya adalah otot. Sehingga bahu kita itu bisa bergerak ke sana kemari, menyebabkan tangan, jari-jari kita itu bisa menggaruk seluruh tubuh kita, bisa memegang seluruh tubuh kita. Ya, nah kalau lihat ini Ibu Yeti, dia menggerakkan, saya lihat ada Ibu Yeti di saya punya layar ini, sudah angkat tangan dia bisa menggerakkan. Dulu boro-boro Ibu Yeti habis operasi 13 tahun lalu angkat tangan. Wah, itu namanya kerja rodi kalau angkat tangan bagi Ibu Yeti ya. Sekarang alhamdulillah coba Ibu Yeti boleh angkat tangan kanannya yang bos operasi itu. Nah, itu alhamdulillah bisa diangkat tangan kepala. Padahal kalau perhatikan tangan Ibu Yeti itu sangat besar. Dia punya volume tangannya karena lymphadenoma ya. Coba Ibu Yeti, kita bisa lihat di pointer kepada Ibu Yeti. Ibu Yeti coba tangannya diangkat, itu besar sekali dia punya ini. Tapi itu bisa terangkat dengan baik. Coba bandingkan dengan tangan kiri. Itu berbeda sekali, ya. Jadi kalau kita lihat gambaran ini, ternyata walaupun ada masalah dalam tubuh kita, sebagaimana Ibu Haja Yeti alami, ternyata kita bisa lakukan fungsi kita dengan baik. Ini yang kita mau pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Nah, bahu kita itu diikat yang namanya oleh ligamentum, tendon, dan otot tadi, ya. Ya, kayak Ibu Haja Rusmini ya, ini baru habis sholat saya lihat ini, sekarang boleh ikut sama-sama dalam pelajar kita punya pembahasan. Dan kalau kita lihat gambar yang ini, yang ada tanda panah yang saya tunjuk ini, tulang-tulang bahu ini hanya diikat yang namanya oleh ligamentum. Nah, Bapak Ibu sekalian, ligamentum ini bisa robek, bisa terlalu panjang, dia sama seperti pengikat yang bisa jadi ketarik berlebihan. Nanti kita akan tahu penyebab apa saja sih yang menyebabkan akhirnya bahu saya ini mengalami gangguan sih. Nah, ligamentum ini yang mengikat sehingga tulang-tulang ini tidak keluar dari tempatnya. Dia tidak aja masuk dalam satu rongga, tapi hanya diikat oleh ligamentum. Nah, sedangkan tulang-tulang ini ada otot yang menempel di tulang yang satu, kemudian ada tendon
penghubung antara otot dengan tulang yang lain, sehingga ketika otot itu berkontraksi, ini lihat dari depan, ini lihat dari belakang, maka ada gerakan tangan kita. Wah, dan luar biasa, otot-otot kita itu kayak serabut rambut, ya. Coba kalau kita lihat ini kan, ini kayak serabut-serabut rambut yang panjang-panjang. Kayak para wanita kan punya rambut panjang nih. Rambut ini bisa kusut, ya. Ibu Rusmini kan rambutnya bisa kusut nggak? Bisa kan? Kalau kusut itu mau diapain, yo? Ayo. Kalau misalnya ada rambut para ibu di sini, dia kusut. Contohnya, Bapak juga bisa kusut gitu ya. Saya tanya pada ibu dulu, kan kita ngobrol-ngobrol nih. Kalau dia kusut, diapain supaya dia lurus? Disisir. Dipakai shampoo? Enggak, disisir. Ya. Iya. Dia disisir, itu Ibu Aja Yeti sampaikan. Bisa, hanya harus disisir. Nggak bisa hanya taruh air, goyang-goyang kepala gini, dia lurus sendiri. Nggak bisa. Dia harus tetap disisir. Nah, otot-otot manusia juga begitu. Ketika dia mengalami kekusutan daripada dia punya serabut-serabut otot ini, ada yang disebut dengan menyisirnya, yaitu dengan seperti massage, ya. Tapi massage ini harus tahu di mana akarnya, di mana ujungnya. Kalau kita punya rambut, contohnya, kalau kita sisir dari ujung ke akar, apa yang jadi dengan rambut kita? Jadi kribo dia, keriting. Tambah kriwil-kriwil, ya kan? Tetapi kalau dia disisir dari akar ke ujung, wah dia jadi lurus. Jadi lurus. Dan juga sama seperti orang ini, saya berapa kali punya ada teman nih, punya anak atau dia sendiri, rambutnya lurus sebenarnya. Tapi rambutnya nggak pernah disisir-sisir. Selama berbulan-bulan bahkan hampir tahun, pokoknya nggak pernah disisir. Apa yang terjadi dengan rambutnya? Kribo. Ya, dia jadi kribo, keriting, Gimbal. iya kan? Jadi bagaimana supaya lurus? Digunting lagi, dibikin botak lagi semuanya, baru dia tumbuh rambut itu baru disisir yang bagus. Nah, otot kita juga itu perlu disisir dengan cara sentuhan tangan. Nah, jaringan otot kita itu berbeda-beda, dia punya arah serabut. Nah, mari kita lihat, bukan cuma itu, di gelang bahu kita itu. Kalau kita lihat dari depan, bukan hanya otot saja, tapi ini juga ada jaringan pembuluh darah, kemudian ada saraf yang berjalan di antara serabut-serabut otot kita. Dan dia melewati tulang-tulang tadi. Sekarang apa yang terjadi? Saraf ini kan muncul dari otak kita lewat leher. Kalau ada masalah di leher kita, dia akan menjadi pengaruh sampai di tangan kita. Ada orang masalahnya di leher, tiba-tiba tangannya kok jadi kebas, kesemutan, kok nggak bisa pegang apa-apa, jadi lemah. Itu masalahnya bukan hanya di tangan, tapi masalahnya dari atas justru. Nah, itu nanti kita akan belajar dalam nyeri leher, nanti mungkin dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, kita lihat bagaimana Allah menciptakan, Tuhan menciptakan kita punya tubuh kita ini. Otot-otot itu ada yang otot dari kita punya dada, dia pergi melingkar ke bahu kita. Dari berikat tulang ini, semua punya fungsi, punya peran. Jadi, makanya kalau Bapak Ibu, kalau datang kepada kami, ada masalah bahu, seringkali kami tidak hanya melihat di bahu, bukan? Kami lihat dari dada, betul-betul. Dada belakang, dada depan, ya kan? Ini ternyata mempengaruhi semua. Nah, inilah hebatnya Allah menciptakan manusia. Tubuh manusia tidak pernah bisa berdiri sendiri. Satu organ, satu sel yang sakit, semua ikut menderita. Dan semua akan membantunya. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Yang tidak bisa memendam sendiri. Dia perlu orang lain untuk bisa berkomunikasi. Karena masalah yang sering kali banyak terjadi di dunia kita ini adalah oleh karena putusnya hubungan satu dengan yang lain. Putusnya komunikasi kita. Sama seperti orang stroke contohnya. Kalau putus hubungan stroke, saraf di otaknya nggak bisa perintah, putus hubungan, maka tangan pun nggak bisa bikin apa-apa. Semua harus ada hubungannya satu dengan yang lain. Kita syukur kepada Allah bahwa tubuh kita dijadikan begitu sempurnanya. Nah, mari kita lihat ini, kita punya gelang bahu ini. Ini ada soket-soketnya, ada ligamentum pengikat, dia pengatur. Dan kalau ini ketarik berlebihan, kayak rambut kalau ketarik berlebihan, bisa apa? Bisa putus, bukan? Dia bisa putus. Otot juga demikian. Kalau kita ketarik berlebihan, bisa putus. Contohnya, kita seringkali
Oh, bangun tidur. Kita udah nggak bisa dibalikin lagi karena kelebihan. Kenapa dia kelebihan? Ya mungkin saja. Mungkin gerakannya tidak terlalu berlebih, tapi karena ototnya tidak pernah dilatih, pada waktu hanya ditarik sedikit aja, sudah terjadi kelebihan. Nah, tubuh manusia nyeri yang terjadi bagi tubuh kita, ya seringkali kita berpikir oleh karena ada trauma segala sesuatu yang lain. Tapi hampir 75% terjadi hanya oleh karena kita punya postur dan gerakan tubuh kita yang salah. Begitu juga dengan bahu kita ini. Nah, kita lihat ini. Kita punya tulang tangan. Ini tulang selangka yang di depan ini dan di belakang sini ada tulang klavikulanya. Ini ada dia punya bantalan-bantalan, ada kapsul-kapsulnya, ada pelindung-pelindungnya, sehingga bantalan ini isinya cairan. Sehingga tubuh kita juga tidak bisa berdiri sendiri. Kalau kita kurang minum, ya sama aja. Cairan dalam sendi kita jadi berkurang. Ya. Kalau kita kurang istirahat, padahal istirahat itu menolong kita, sel-sel tubuh kita diperbaiki. Ya kan? Kalau kita juga makan tidak seimbang, lemak yang mengisi semua tubuh kita itu menyebabkan akhirnya yang harusnya terisi dengan gerakan-gerakan yang baik daripada kita punya otot terganggu. Jadi tubuh tidak bisa berdiri sendiri. Ada banyak faktor yang mempengaruhi tubuh kita. Nah, mari kita lihat ini gambaran. Kita punya tulang-tulang. Ini bagaimana ini ligamentum, kapsul-kapsul yang terlindung semuanya ada pengikat-pengikatnya. Ya. Sampai di tulang rusuk ini semua ada dia punya pengikatnya. Dan kalau kita lihat, otot-otot ini ada yang mengatur. Makanya gerakan bahu kita adalah gerakan yang bisa memutar secara utuh, sempurna. Dia bisa ke atas, bisa ke belakang, bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke bawah, bisa mutar ke sini, bisa mutar ke sini. Gerakan yang paling kompleks adalah gerakan bahu dari semua gerakan yang ada di sendi tubuh kita. Dia kompleks sekali. Sangat itu kompleksnya, ada begitu banyak otot yang saling silang menyilang. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada otot-otot. Gerakannya itu berbeda antara otot ini, misalnya teres minor, kemudian ini ada teres mayor, ada infraspinatus. Ini otot-otot kita itu kalau dalam pergerakan dalam tubuh kita itu saling bergesekan. Dan kalau saja terjadi ketidakseimbangan, beban tubuh yang berlebihan, kita mau kekuatan kita tanpa kita latih dengan baik, maka gesekan-gesekan ini menjadikan radang dalam tubuh kita. Nah, mari kita sekarang sementara kita belajar pada malam hari ini, gerakan otot kita itu terbagi dalam 4 bagian yang besar. Ya, contohnya kita fleksi. Fleksi itu artinya coba kita tangan kita kasih ke depan. Ke depan itu namanya fleksi sampai ke atas. Lalu ekstensi lawannya. Selalu ada timbal baliknya. Lalu adduksi, adduksinya dia mendekati badan, dada. Abduksi, tangannya menjauhi badan. Kemudian ada medial rotasi, ya tangan kita misalnya kita kasih ke samping badan. Medial rotasi, dia kasih ke dalam, dia punya tangan kita. Lateral rotasi kasih keluar. Circumduction, dia bisa putar, ya, dia bisa putar. Kurang lebih itulah gerakan-gerakan daripada bahu yang sangat kompleks, cukup banyak. Ya, seperti gambar seorang wanita ini, ya. Gerakan fleksi ke depan, ekstensi ke belakang, abduction ke samping, adduksi mendekati badan, internal rotasi ke dalam, eksternal rotasi dia keluar. Nah, ini semua kita bisa tes sekarang. Ya, kita bisa tes. Terbatas nggak saya punya gerakan? Dan bandingkan kiri dan kanan. Ya, kita bisa bandingkan kiri. Saya lihat ini ada beberapa teman-teman yang di layar sudah angkat bahu, putar begini. Coba kita belajar putar-putar sendiri bahu kita, ya. Pokoknya bikin nyaman. Nanti kita akan belajar sama-sama. Dan hebatnya ini, secara biomekanik, kalau tubuh kita dia lurus jatuh ke bawah, maka gerakan tulang-tulang kita yang ada di atas, namanya tulang selangka itu, dalam tulang belikat ini, dia akan begini. Tapi kalau kita angkat, kita punya tangan mulai naik ke atas sedikit, tulang belikatnya juga berubah bentuknya. Dia ikut ketarik. Kalau kita ke atas, dia ketarik lagi ke sana. Nah, bayangkan Bapak Ibu. Kalau kita punya tulang belikat ini ada benjolan di situ. Tidak kita duduk di tempat duduk yang keras, yang tidak ergonomis. Kita sering kali pukul-pukul, aduh pegel di belakang saya begini. Oleh karena tulang ini tidak bisa bergerak dengan baik. Otot-ototnya terlalu tegang. Dan otot-otot yang tegang ini juga bisa disebabkan karena posisi tubuh kita yang diam-diam terus, tidak banyak bergerak, atau pikiran kita yang stres.
Kan kalau kita stres, coba kita mau stres ini ya, kita mau marah. Otot jadi kenceng kan? Nggak pernah ada orang marah, aku marah sama kamu gitu ya. Itu namanya lain cerita itu. Kalau marah itu otot jadi kenceng semuanya. Tidak heran Allah berfirman kan, jangan pernah kamu marah sampai matahari itu terbenam. Ya, jangan pernah simpan amarahmu sampai kita mau tidur malam. Selesaikan semua masalah problema kita. Karena itu akan mempengaruhi salah satu sendi bahu. Ya, sendi bahu. Ya, oke. Nah, nyeri bahu ini adalah nyeri yang bisa mempengaruhi satu sisi atau kedua bahu kita, ya. Dan kondisi ini berdasarkan digolongkan tempat, ya. Ada tempatnya di bahu atas, bahu bawah, leher, atau di belakang, di depan, ya. Kemudian digolongkan juga berdasarkan penyebabnya. Apakah karena postural kita yang salah, karena kita pernah trauma, karena kita kurang bergerak, ya. Tingkat keparahannya ada grade-grade. Tadi ada ibu yang bertanya, ada grade 1, 2, 3, dan 4, ya kan? Tergantung berapa banyak kerusakan yang sudah terjadi. Dan ada faktor-faktor lainnya seperti penyakit-penyakit. Contohnya nih, orang dengan penyakit diabetes, penyakit gula nih ya, ada penyakit hipotiroid. Itu bisa menyebabkan peradangan pada bahu. Karena kita lihat tadi bahwa di bahu itu berjalan pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya tidak lancar karena gulanya terlalu tinggi, maka sel-sel yang ada di bahu tidak cukup mendapatkan nutrisi atau bahan-bahan energi untuk gerakannya, sehingga dia terjadi gangguan peradangan. Bahkan juga hormon-hormon yang mengatur semua keseimbangan fungsi tubuh, jadi terganggu kita punya sistem yang ada di bahu kita sendiri. Nah, kita tahu juga nyeri bahu ini juga yang merupakan persendian bola tadi, yang kayak soket tadi, yang memberikan jangkauan terbesar dari semua sendi dalam tubuh kita, ya, itu semua bisa dipengaruhi oleh leher kita, ya, bagian bahu kita bagian atas, bagian ada saraf yang terjepit di daerah tulang belakang, ada masalah di tulang belikat kita, otot-otot yang memutar kita punya gelang bahu, bahkan juga banyak sekali penyebab-penyebab yang lain yang bisa mempengaruhi nyeri bahu. Nah, jadi kita lihat ini, kalau orang nyeri bahu itu, dokter, saya kenapa ini? Tidak semuanya sama. Makanya seringkali kita lihat apa yang diterapi dulu. Dari leher, sampai dada belakang, sampai tangan, bahkan sampai punggung bagian bawah. Dan penyebab yang paling sering adalah kalau kita ini yang disebut dengan TIR. Karena TIR ini terjadi karena tarikan yang berlebihan. Contoh, yang gampang-gampang nih. Seringkali kita bawa mobil. Ya kan? Terus kita mau ambil barang di belakang. Contohnya bawa ambil barang di belakang sambil supaya jangan tabrakan dibuka, tangan meraih sesuatu di belakang, kepanjangan kan? Waktu balik, kenapa udah nggak bisa angkat lagi nih ya? Pelan-pelan. Nah, biasanya orang kalau panjang tangan itu yang terjadi. Panjang tangan kan panjangnya, tangannya mau dipanjang-panjangin ke sana, akhirnya jadi robek dia punya ototnya. Jadi akhirnya terjadi gangguan. Itu contoh-contoh yang sering. Nyeri bahu juga terjadi karena pergerakan yang besar, yang terjadi berlebihan. Bahu itu mudah sekali terluka. Ya tadi saya katakan ada robekannya. Sebabnya mengapa rasa nyeri di bahu adalah keluhan yang sangat umum terjadi. Ya, orang sering kali pikul barang, mengangkat beban, apalagi ibu-ibu nih ya. Sambil kesibukannya tinggi kan, para wanita ini kan multitasking. Sambil masak dia boleh mikirin cucian, boleh mikirin anak, boleh mikirin bayar listrik, boleh mikirin tempat tidur mana mau diganti, bawa baju di laundry. Jadi dalam satu keadaan dia boleh pikir banyak hal. Sehingga dia banyak sekali dia mau tangannya ke sana kemari. Banyak akhirnya ibu bilang, aduh kenapa saya nggak bisa angkat tangan saya, ya? Angkat tangan saya kok nggak bisa angkat tinggi-tinggi lagi. Nah, ini karena overuse daripada otot-otot kita itu sendiri. Nah, penyebab nyeri bahu ini ada berbagai kemungkinan, banyak penyebabnya, ya. Dan ada yang ringan, ada yang sangat serius. Contohnya, kalau misalnya kita memiliki kelelahan, sudah capek sekali, udah kerja di rumah, bapak nggak bantu nih, ada banyak ibu, dokter, saya dari pagi sampai malam kayak babu saya. Ada seorang ibu katakan pada saya begini, dokter, saya punya pekerjaan selama ini apa bu?
pekerjaan babu. Kenapa Ibu katakan babu? Ya pokoknya saya jadi babu rumah tangga terus-menerus. Saya kecapean. Saya perlu bantuan sebenarnya. Tapi saya nggak enak mau bicara sama suami. Nah inilah dia. Akhirnya bahu nggak bisa diangkat. Ini salah satu contoh. Atau lagi yang lain, ketegangan. Ya, Bapak Ibu tahu, penyebab orang datang ke rumah sakit karena nyeri. Mau sakit apapun itu, ya kan? Sakit apapun, karena kalau nggak ada nyeri, biarpun sakit jantung, kalau nggak ada nyeri nggak akan datang ke dokter. Karena ada nyeri sampai datang ke dokter, kan? Atau perlu pertolongan kesehatan. Nah, tahukah Bapak Ibu, nyeri yang disebabkan mereka datang mencari pertolongan itu 90% disebabkan karena ketegangan dalam pikiran dia. Pasien-pasien ini. Dan tahukah kita, dari 90% penyebab masalah yang ada di pikiran kita itu, masalah yang paling banyak terjadi adalah masalah dalam rumah tangga. Hubungan antara suami dan istri, orang tua dan anak, anak dan orang tua, yang menyebabkan ketegangan. Dan ini hari-hari dialami. Dan ternyata itu penyebab juga ketegangan ini menyebabkan nyeri bahu. Ini luar biasa, luar biasa. Lalu yang lain, tendonitis. Yang tadi saya katakan, tarikan yang berlebihan, penggunaan yang terus-menerus, nggak ada istirahatnya, jadi peradangan. Atau kausan, karena usia sudah tua, kurang minum, dehidrasi. Orang kan makin tua kan, kalau waktu masih muda kulitnya kenceng-kenceng tuh. Ya kan, nggak ada dia punya kantong mata, kantong leher, nggak ada kan. Makin tua makin kegelantung semuanya. Itu karena kausan. Kurang exercise, kurang minum, kurang air, ya, segala sesuatu menyebabkan akhirnya itu juga terjadi di tingkat sendi. Yang tadi ada bantalannya itu ada isi air. Nah, oleh karena itu kita perlu cukup minum, cukup istirahat. Luka memar. Misalnya kita sering kali tersentuh, kita lari cepat-cepat, aduh, kebentur di tembok, kebentur di pintu bahu kita. Atau dislokasi, terlepas. Kita lagi menekan sesuatu, waduh, pindah bahunya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang teman sejawat, anaknya bahunya lepas ke depan. Ya, teman sejawat ini berada di tempat vaskes yang lain. Lalu dia tanyakan kepada temannya, mau dibikin apa ini? Wah, operasi itu, Dok. Tapi dia bingung, maksudnya dislokasi operasi sih, gitu ya. Akhirnya ditanya kepada kami, oke, mau bikin apa? Balikin aja, saya bilang. Tinggal dibalikin, masukin lagi ke tempatnya, lalu diatur ototnya dikuat. Kita bisa terlepas. Bahu kita bisa keluar dari engselnya kalau dia ada cangkongnya. Lalu atau ketidakstabilan sendi, ya, badan kita yang miring, postur tubuh kita yang selalu duduknya salah, terlalu banyak di komputer dan lain sebagainya. Jadi sendi-sendinya tidak stabil antara kiri dan kanan. Atau bahu kita kaku, ya, kaku oleh karena pekerjaan kita yang berat, tidak jarang digerakkan kita punya sendi, ya. Sendi kita tidak digerakkan, jadi akhirnya jadi kaku. Atau otot-otot kita yang tertarik, ya, dia sudah pendek, hanya tarik sedikit aja sudah tertarik kelebihan, kepanjangan. Itu semuanya menyebabkan nyeri bahu kita. Oke. Sekarang kita lihat hal yang lain lagi. Seringkali terjadi cedera saraf. Masalahnya bukan di bahu, tapi di leher. Ada ruas-ruas leher kita menyempit. Sehingga saraf yang dari leher menuju ke bahu kita itu mengalami gangguan yang disebut dengan glacialis plexus neuropathy. Bahkan atau ada pemisahan bahu, ya. Pemisahan bahu ini contohnya adanya kita punya tulang belakang, tulang depan ini ligamentumnya jadi longgar. Laxity oleh karena kita kurang latihan, kurang olahraga. Itu menyebabkan akhirnya dia jadi laxity, terjadi pemisahan bahu. Atau orang yang stroke contohnya, bahunya tidak digunakan, akhirnya tangan satu jadi turun karena spastis yang terjadi di bawah. Atau robeknya tendon sekeliling bahu. Ya tadi, karena ada gerakan yang berlebihan, akhirnya robekan otot. Atau terjadi pada tulang, dia retak atau patah. Ya, seringkali kita jatuh, terpukul, atau banyak trauma yang bisa menyebabkan ini. Baik pada tulang lengan atas, pada tulang selangka kita, ya kan? Dan penyebab yang paling sering dari nyeri bahu ini timbul dari cedera yang pada waktu kita jatuh contohnya. Kita pegang di bawah.
Kayak tadi ada pasien jatuh, ya hari Minggu ini jatuh, truk. Ini ada sedikit mengalami gangguan, dia nggak bisa angkat tangannya, ya. Dan ada pukulan mungkin, ya. Ada suami istri bertengkar, akhirnya terjadi KDRT. Akhirnya ada seorang pasangan yang mengalami gangguan bahu atau gangguan memutar. Dia pegang sesuatu, dia mau kasih kepada ini, ambil sana, dia putar ini bahunya dan salah memutar atau membungkuk, ya. Dia mau ngambil sesuatu di bawah, mau ngangkat ke atas dan lepasnya sambungan bahu. Dan kondisi ini sering terjadi selama kita bekerja, kerja rutin ataupun melakukan kegiatan olahraga, bahkan juga terjadi kecelakaan. Dan ini kita lihat ada robekan di sini. Pada makin tua ada pengapuran, ya, tendon yang terjadi peradangan, yang tanda ketarikan berlebihan, ya. Ada karena pukulan, ada karena kurang gerak, ada oleh karena kurangnya pola hidup yang terganggu. Dan evaluasi ini angkat banyak sekali. Ada banyak tes-tesnya. Kalau Bapak Ibu yang sering kali datang pada kami, ada banyak tes untuk melihat. Ini gerakannya ke bawah, kita angkat tangan ke atas, kita putar gini. Mari kita coba masing-masing. Kalau kita angkat tangan gini, ada sakit nggak? Keterbatasan nggak? Kita bisa pegang nggak tangan kita ke belakang? Ketemu nggak jari-jari kita di belakang bahu kita? Kita bisa lihat. Kalau itu tidak bisa terjadi, kita tidak bisa lakukan, berarti ada masalah di bahu kita. Ya, kita putar tangan kita ke bawah, jari-jari kita ke atas, semua ada begitu banyak pemeriksaannya. Dan gejala-gejala ini bisa banyak sekali, ya. Ada yang disebut dengan pengaruh karena pekerjaan kita yang rutin terus-menerus, ya. Ada pengaruh oleh karena kita kurang gerak tadi, pengaruh karena trauma, pengaruh oleh karena kita ada penyakit yang lain seperti stroke dan lain sebagainya, pengaruh oleh karena ada faktor-faktor masalah pukulan-pukulan terjadi kepada tubuh kita. Dan gejala utamanya ini contoh nih ya, seringkali nyeri bahu itu ada pembengkakan, rabah, kok ada bengkak sih? Kok tangan saya seperti mati rasa, ada kesemutan, ya, ada kelemahan, kok nggak bisa diangkat, aduh nyeri, aduh rasa panas di daerah bahu, atau ada warna kemerahan dan perubahan warna kebiruan pada jaringan kita. Ada keterbatasan gerak, saya nggak bisa ambil ke depan lagi. Ya, coba sekarang kita duduk nih kayak Bapak Yosef Surahman ya, duduk lalu ambil ke depan, bisa nggak bahu kita ke depan atau ke belakang dengan baik? Contohnya, ya, kalau nggak bisa kita harus pindah dengan kita punya tulang belakang, berarti ada masalah dengan bahu kita. Ya, dalam kasus cedera contohnya, gejala nyeri bahu itu dapat pergi setelah beberapa minggu. Namun jika rasa sakit itu ada terus yang tidak disebabkan karena cedera tiba-tiba dan gangguan ini terus meningkat, dan ini telah mengganggu kita untuk waktu tertentu, maka segera periksakan diri kita kepada petugas kesehatan. Ada banyak pemeriksaan yang dilakukan. Apakah dengan ronsen, USG, MRI, CT scan, myelografi, elektromyografi, ya banyak sekali. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nanti kita ngobrol, bertanya pada saat ini ya. Sebagian besar nyeri bahu itu, dan itu sebenarnya bisa dipulihkan dengan latihan saja. Ya. Karena tadi kita tahu 75% oleh karena ada suatu masalah yang berhubungan dengan ketegangan pikiran dan masalah. Kalau itu diselesaikan, maka itu akan menolong nyeri bahunya hilang, ya. Dan ini perlu latihan-latihan waktu tertentu. Ibu Yeti contohnya ya, bayangkan dia dengan tangan yang sebesar itu sampai hari ini 13 tahun, alhamdulillah ya, boleh bertahan dengan bahu yang tetap melakukan fungsinya dengan lebih baik, ya. Selama mungkin kita merasa nyeri, kita bisa kompres es kalau pertama kali kita dapat itu. Ya, di daerah yang terkena karena rasa sakit supaya mengurangi pembengkakan, ya. Kompres dingin dianjurkan setidaknya 3 kali sehari. Kita kompresan berlaku sekitar 10 sampai 20 menit. Tapi bila mana bahu kita terluka, kita bukan kasih basah tapi pakai kantong es. Ya, sehingga tidak basah di tempat luka tersebut. Dan kegiatan tertentu ini akan yang kita tidak lakukan akan bisa memperparah pembengkakan yang ada di bahu kita, dan ini harus segera dihindari, termasuk seperti kasih air hangat. Kalau dia keadaan akut, jangan kasih air hangat, itu tambah bengkak dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana cara pelaksanaannya? Ada yang disebut dengan singkatan disebut dengan PRICE,
Ya, price itu singkatan daripada protection. Pada waktu ada cedera bahu, kayak tadi ada pasien kami ada cedera bahu, dia naik motor terus ditabrak motornya, dia jatuh, bahunya nggak bisa diangkat, kita pakai sling, ya, kita pakai kurang lebih sekitar 2-3 hari di sana. Lalu kita istirahatkan bahunya karena sel-sel tubuh kita akan diperbaiki kalau kita istirahat. Lalu kompres es, kasih es, kompres pakai bebat, ya kan? Lalu dikasih tinggi, ya, tinggikan. Kalau enggak dia akan turun ke bawah. Jadi itulah yang kita bisa lakukan di rumah ketika itu dilakukan. Lalu bila mana kita sudah mulai perbaikan dan ada peregangan yang harus kita lakukan, maka kita boleh lakukan dengan shoulder rolls, ya. Kita bisa berdiri atau kita duduk sekarang contohnya, kita lakukan gerakan-gerakan yang memutar pemanasan seperti sebelum olahraga, ya. Itu akan memutar shoulder rolls, putaran-putaran seperti kita bikin pendulum. Tanpa kita paksakan, dia bergerak searah dengan gerakan gravitasi. Bagaimana caranya? Contohnya kita duduk tegak sekarang nih. Pastikan kita punya punggung itu lurus. Kemudian kita putar bahu kita ke depan. Kita putar ke depan ini ya, sebanyak 7 kali. 7 detik istirahat, ulangi gerakan yang sama ke arah sebaliknya. Itu sederhana sekali. Tapi seringkali banyak orang tidak lakukan itu. Padahal kita lagi dalam keadaan cedera, ya kan? Atau tata laksana yang lain dengan armpit stretch. Bagaimana gerakannya? Kita duduk tegak, pastikan duduk kita tetap tegak. Dengan tangan kanan kita tarik kepala kita pelan-pelan ke arah ketiak, ya kan? Dengan tangan kanan, ya, kita tarik kepala kita pelan-pelan ke arah ketiak kita. Jadi tahan 7 detik, lalu kalau terasa tidak nyaman, jangan paksakan untuk terus, tapi berhenti di rasa yang tidak nyaman tersebut. Lalu ulangi gerakan yang sama pada bahu kiri. Lakukan gerakan ini sebanyak 2 kali di setiap sisinya, supaya hasilnya bisa maksimal. Sederhana sekali. Karena tadi kita belajar bahwa leher dengan bahu sangat berhubungan. Sekarang upper trapezius stretch. Bagaimana caranya? Sekarang kita duduk tegak. Pastikan punggung kita tetap lurus. Lalu kita miringkan kepala kita ke bahu kanan. Sejauh yang kita bisa, tanpa kita mengangkat bahu kiri. Lalu modifikasikan gerak ini dengan menarik palan kepala Anda dengan tangan kanan. Lalu tahan selama 7 detik. Lalu gerakan yang sama pada bahu yang sebelah kiri. Ini sering kali kita lakukan di ini. Ini sangat menolong untuk nyeri bahunya akan jadi berkurang juga. Ada yang disebut dengan shoulder seated stretch. Duduk juga kita dengan posisi tegak di kursi. Lalu kita letakkan tangan kiri di atas bahu sebelah kanan Anda. Kita taruh gini. Sangga siku kiri kita ini menggunakan tangan kanan kita gini. Lalu lakukan gerakan memutar pada pundak ke atas dan ke bawah secara perlahan-lahan. Kita lakukan putaran begini. Ya. Kita bantu sebelah. Lepaskan tangan kiri bahu, posisikan tangan kita seperti saat kembali. Posisikan lagi, lakukan demikian. Kita boleh coba sekarang, sementara kita mengikuti acara pada malam hari ini. Itu akan menolong kita untuk kita bisa pulih. Ada banyak pengobatannya, ada banyak yang bisa dipakai. Ada obat-obatan ibuprofen, pelemas otot, antidepresan, kortikosteroid, dan obat-obatan yang lain. Dan yang paling penting nanti ada gerakan-gerakan seperti fisioterapi, ada modalitas terapi yang kita bisa pakai. Tapi yang paling penting, yang saya mau ajarkan kepada kita semua, bahwa dari pengalaman di bahu, karena ini berhubungan dengan pola hidup kita, maka kita perlu menghidupkan 10 hukum kesehatan. Hidup sehat. Apa itu? Hati kita gembira. Pikiran kita itu harus positif. Kata-kata yang keluar dari mulut kita juga harus kata-kata yang positif. Tindakan kita adalah tindakan yang positif. Kita juga harus beristirahat yang cukup pada malam hari. Karena Allah telah menciptakan ada siang, ada malam. Malam digunakan untuk istirahat. Bukan untuk kita buka melek mata kita untuk melakukan pekerjaan kita. Sel-sel kita tidak akan diperbaiki. Diet yang seimbang. Kalau tubuh kita berlebihan bebannya, itu tadi kita sudah pelajari, membuat beban besar pada bahu kita. Bukan cuma bahu, bahkan sendi-sendi tubuh kita yang lain. Udara yang bersih. Ya, udara yang Tuhan kasih adalah untuk mekanisme kita supaya pembakaran sel tubuh kita jadi baik. Kalau dia terpolusi dengan rokok dan lain sebagainya, itu akhirnya mempengaruhi sel-sel tubuh kita tidak mendapat cukup energi dalam proses pembakaran tubuh kita. Lalu yang berikut lagi, pengendalian diri.
Emosi kita kendalikan, selera kita, dan kita punya nafsu kita kendalikan. Karena itu mempengaruhi kita punya masalah ketegangan pada otot kita. Kita perlu kena sinar matahari yang cukup supaya sel-sel tubuh kita, vitamin D dan kalsium akan membuat tulang-tulang kita jadi kuat. Energi berolahraga, otot-otot kita itu bekerja dengan baik sehingga kita akan mendapatkan kekuatan dan stretching atau peregangan yang cukup baik. Hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Saya katakan tadi itu sangat penting komunikasi kita. Dan ini bukan hanya masalah sendi bahu, bahkan penyakit kanker pun sebagaimana yang Ibu Haja Yeti alami, bahkan juga ada teman-teman yang lain di WA di WA Zoom pada malam hari ini juga sebagai cancer survivor saya lihat ada di sini. Ya kan? Kenapa mereka jadi cancer survivor? Karena melakukan 10 hukum kesehatan ini, ya. Kita minum air jernih yang cukup. Air yang sehat adalah air yang tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, kan? Itu yang sehat. Tapi seringkali kita tidak menggunakan air yang sehat tersebut. Air kita berwarna, yang kita minum, air kita berbau, air kita itu berasa, itu tidak sehat. Dan kita yakin kepada Allah, kepada Tuhan. Sumber, bagaimana Ibu Yeti katakan tadi, ketika kita berdoa, ada rasa damai di hati. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya bukan hanya masalah nyeri bahu yang terselesaikan, tapi juga penyakit-penyakit yang lain, termasuk penyakit kanker yang sudah disaksikan tadi. Terima kasih, kita boleh datang kepada diskusi, sehingga kita boleh mendapatkan pengalaman yang baru dari pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik. Silakan kepada Saudara Dwight atau Sandy. Baik, terima kasih Dr. Alvin Rantung atas penjelasannya bagaimana mengatasi bahu yang nyeri. Nah, tiba pada saatnya kita langsung masuk saja, karena waktu kita ini akan ada tanya jawab. Silakan panitia untuk membacakan pertanyaan-pertanyaannya dan dokter akan merespon. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dwight. Kita saudara-saudara boleh bertanya dengan raise hand langsung nanti, tapi yang pertama saya bacakan adalah yang ada di chat room. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Luciana. Dok, kalau otot bahu bagian belakang leher bagian kanan lebih sakit daripada bagian kiri, itu karena apa ya, Dok? Kenapa tuh, Dok? Silakan, Dokter. Kan tadi kita sudah belajar bahwa kita harus cek bahu kita kiri kanan supaya sama. Kalau kanan lebih berat itu banyak faktornya juga, ya. Apakah karena kita bekerja lebih banyak pada tangan kanan, ataukah kita tidur miring ke kanan, ataukah kita bekerja pakai laptop misalnya selalu nengok ke kanan dan lain sebagainya, ya. Jadi ada banyak faktor, Ibu Lucy. Kalau kanan kita juga banyak digunakan, makanya Tuhan kasih kita kanan dan kiri sama. Otot-otot kita itu panjangnya sama, tidak ada yang kanan lebih hebat dari yang kiri. Sebenarnya kalau kita menulis bisa tangan kiri dan kanan sama-sama berfungsi. Harusnya bisa begitu, ya kan? Tapi seringkali kita nggak mau pedulikan yang kiri, kita anggap yang kanan ini. Makanya kalau kita di Indonesia seringkali kalau orang kasih tangan kiri, nggak sopan tangan kiri, ya kan? Jadi orang pakai tangan kanan terus. Lama-lama akhirnya dia bahunya bisa jadi kayak Ibu Lucy tadi, kanan kiri jadi sakit, Bu. Kanan lebih berat. Bisa jadi karena itu, ya. Tetapi artinya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhinya kalau itu difungsikan lebih banyak daripada yang kiri dengan tidak adanya seimbang antara kiri dan kanan. Terima kasih. Silakan, bagaimana, Ibu Luciana? Iya, terima kasih Dok. Kebetulan lagi Dok saya mau tanya juga ya. Maaf nih bisa langsung ya? Oh ya, silakan. Oke, ini ngobrol-ngobrol Bu, silakan Bu. Iya. Ya, selamat malam semua. Terima kasih atas kesempatannya. Dok, saya mau tanya ya. Saya udah emang udah lama sih. Emang saya kekentalan darah ya Dok. Tapi kenapa bahu saya itu kiri kanan itu sering keras ya? Terus pusing itu tidak berhenti Dok. Apalagi sudah malam mungkin ya, sesudah jam 6 itu sering pusing. Oke, baik. Tadi Ibu sudah katakan bahwa Ibu memiliki ototnya keras, ya. Harusnya otot wanita itu lebih lembut daripada otot laki-laki sebenarnya, karena serabut ototnya itu diameternya lebih halus. Tapi kalau Ibu sudah keras, itu lebih keras dari kulit namanya.
itu bisa bikin sakit kepala memang. Ya, karena kalau saya katakan otot itu memendek, dia akan menarik sendi, akhirnya celah-celah sendi sempit, aku gerakan leher terbatas. Dan saya tidak melihat Ibu punya berat badan ini ya. Ibu berat badan berapa, Bu, sekarang? Nah, Ibu malu mau Lumayan. bilang, ya akan kelebihan, ya ada banyak faktor yang menyebabkan akhirnya tadi Ibu punya kekentalan darah jadi tinggi. Iya. Kalau kekentalan darah jadi banyak, maka pembuluh darah pun tidak terlalu lancar ke sel-sel termasuk sel otot, ya kan? Jadi memang Ibu perlu latihan-latihan seperti saya ajarkan tadi, Bu. Paling tidak Iya. ada gampang yang bisa Ibu lakukan latihan untuk menolong Ibu. Untuk sederhana dulu, sebelum Ibu melihat hal-hal yang lebih jauh. Tapi apa yang kita pelajari pada malam hari ini semua sangat sederhana. Kalau kita bisa lakukan rutin dengan baik, itu menolong seperti apa yang Ibu alami. Ya, Bu ya? Iya, Oke, terima terima kasih, kasih, Dok. Bu. Terima Terlebih kasih. mungkin ya, kalau ada ketegangan, Bu. Kalau Ibu punya ada problem yang Ibu mungkin nggak enak cerita di sini, ya mungkin itu yang bisa boleh dirilis ya, ketegangan pikiran yang terjadi. Oke, Bu. Ya, terima kasih, Dok. Terima kasih Dokter semuanya. Dokter Alvin, mohon izin, mungkin bisa ada gerakan apa gitu buat Ibu Luciana untuk malam ini? Apakah ke depan atau bagaimana mungkin, Oke, dokter? nah Ibu Luciana tadi, wah, ini Saudara Sandi sudah ajarkan, karena ini berhubungan dengan leher tadi sakit kepala. Tadi sebenarnya sudah ada di tadi Saudara Sandi. Yang tadi kepala ditarik ke kanan 7 detik, lalu balik pelan-pelan ke kiri, ya kan? Balik pelan-pelan, terus dia putar ke kanan, balik pelan-pelan, putar ke kiri, balik pelan-pelan, tundukkan ke depan, balik pelan-pelan ke atas, pelan-pelan, ya kan? Itu semuanya sederhana sekali. Tapi kita jarang lakukan. Kita pikir itu apaan sih, gerakan cuma begitu sih. Pengennya bayar yang mahal-mahal di gym gitu kan. Tapi bukan cuma itu terlalu jauh. Dari sederhana di tempat duduk kita pun kita bisa lakukan, ya. Seperti apa yang tadi Saudara Sandi Nayohan sudah sampaikan. Silakan. Baik, Terima kasih, Dok. terima kasih Ibu Luciana. Ya, Baik, sama-sama. pertanyaan berikutnya dari Ibu Emma, baru nanti setelah itu yang raise hand ya Bapak Gibson Tampu Bolon, setelah Ibu Emma. Ibu Emma bertanya, dokter, bagaimana mencegah supaya tidak cepat terjadi pengapuran, dok? Oke. Nah, pengapuran terjadi biasanya karena ada beban yang berlebihan. Apakah berat badan tubuh atau pekerjaan yang berlebihan. Untuk menghindari suatu pengapuran itu adalah hidup kita harus seimbang, ya, antara pekerjaan dan istirahat, antara beban tubuh yang kita itu harus benar-benar seimbang, ya. Ini kalau Ibu yang bertanya kepada saya, yang saya kenal, ya mungkin salah satu mungkin Ibu Emma sudah tahu bagaimana, kenapa nyeri beban tubuh, bagaimana yang membuat dia berat, ya. Makanya tubuh kita itu ada dia punya ukuran berat seimbang. Contohnya, tinggi badan dikurang 100, ya kan? Tinggi badan kita misalnya 150, kurang 100 berarti kurang lebih 50 kilo kan? Yang idealnya kurang lagi 10%. Berarti kalau 10% dari 50 jadi 45. Itu yang paling ideal. Berat badan yang paling ideal bagi dia yang membuat otot-ototnya mampu bekerja dengan baik untuk menggerakkan tulang. Tapi ada begitu banyak orang ototnya nggak mampu mengangkat tubuhnya sendiri. Bagaimana bisa itu kan? Contohnya, kita bisa coba kayak Kayang dia naik. Nah, Ibu Emma ini tadi dikatakan, Ibu Emma tinggi 163, berat badan 50, berarti dia termasuk tidak gemuk, ya kan? Kalau katakan itu tidak gemuk untuk Ibu Emma. Nah, tapi sekarang bagaimana menghindari pengapuran? Nah, tadi katakan lagi, pengapuran selain dari berat badan, pekerjaan yang berlebihan, yang lain adalah karena stres, ketegangan pikiran. Kan orang stres itu akan mempengaruhi cepat sekali proses-proses kalsifikasi yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, inilah yang Ibu nanti boleh melihat ya. Kira-kira saya ada di mana ya. Saya kurang terpapar sih. Jadi Bu, rahasianya adalah 10 hukum hidup sehat nih Ibu Emma. Ibu Emma boleh hidupkan sehingga percaya deh, Ibu Emma punya reaksi-reaksi pengapuran dalam tubuh, osteoartritis tidak terjadi begitu cepat. Atau usia yang makin lebih tua pun bisa menyebabkan terjadi pengapuran, tapi itu bisa terjadi oleh karena ada ketidakseimbangan dalam hidup sebelum usia yang lebih lanjut tadi, gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Ibu Emma sudah terjawab ya. Kemudian Bapak Gibson Tampu Bolon, silahkan Pak, di-unmute.
mau langsung bertanya? Iya, selamat malam. Eh, Begini Pak, sesuai dengan tema kita hari ini tentang bahu tadi. Jadi maaf saya nggak bisa buka video. Saya kondisi lumpuh dan berada di atas tempat tidur sudah 26 tahun lebih, sudah hampir 27 tahun. Berada di atas tempat tidur terus. Jadi puji Tuhan, saya katakan puji Tuhan, 3 tahun lalu baru saya mengenal handphone Android. Ketika adanya pandemi. Jadi dengan adanya pandemi, saya sibuk dengan Zoom kerohanian ya. Di mana-mana ada Zoom, termasuk adiknya Pak Alvin Rantung. Saya ikuti setiap pagi jam 7 pagi di waktu Indonesia. Jadi dengan saya mengikuti Zoom, saya memegang handphone seperti ini. Mungkin kalau Bapak bisa bayangkan, tangan saya berada di atas tempat tidur dan saya melihat handphone tersebut untuk melihat reaksi dari pendeta maupun dari Pak Dr. Alvin Rantung ketika berbicara. Begitu. Jadi saya serius melihat itu seperti itu. Apakah ada kemungkinan buat tangan saya takut seperti tadi bahu tadi, karena saya berpikir ketika tangan terus seperti itu, kan acara kita bisa sampai 1 jam sampai 2 jam. Tangan saya terus begini, saya berganti ke tangan kanan gitu. Jadi saya takut ada masalah. Itu yang pertanyaan pertama. Yang kedua, pertanyaannya tadi Pak Rantung mengatakan atau Pak Alvin mengatakan bahwasanya kita harus menjaga kesehatan termasuk tidur di jam yang tepat. Ya, paling sedikit 10:30 begitu tadi Pak Alvin saya dengar. Saya bukan mau protes ya. Ketika rumah sakit jam berapa? sampai 3 kali 24 jam bekerja, ya untuk kemanusiaan sih, bagaimana itu menjaga kesehatannya begitu ya. Terima kasih. Oke. Pak Pendeta. Pak Alvin ya. Baik, terima kasih Pak Gibson Tampu Bolon ya. Saya jawab saja ya. Ada rumusnya Pak Gibson. Kalau kita berada pada satu posisi terus-menerus, itu kurang lebih dalam waktu 25 menit, 5 menit kita harus ada pergantian posisi. Ya, contohnya kayak sekarang kita duduk di depan sini, Ibu Nurbaiti Ibrahim duduknya begini gitu ya. Itu nggak boleh begini terus nih Ibu Betty ya. Dia pindah lagi 25 menit kemudian dia bisa pindah begini, terus bisa pindah begini ya. Tidak boleh dalam waktu kurang lebih paling lama itu 25 menit dalam satu posisi Pak ya. Jadi Bapak pindah ke organ tubuh yang lain. Ya, tubuh kita begitu Pak. Karena contoh saja kalau kita dalam satu posisi tidur saja 5 hari berturut-turut tanpa ada pergerakan baik, itu sudah ada gangguan organ tubuh. Pasti. Ya, organ tubuh sudah ada gangguan penurunan fungsi. 5 hari saja. Atau bahkan 5 hari itu sudah timbul gejalanya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat secara teliti, 3 hari saja kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang adekuat, kita sudah ada gangguan deh. Apakah hemostasisnya, tekanan darahnya, dan ada hal-hal yang lain. Ya kan? Jadi Tuhan kita sangat luar biasa. Jadi Bapak ganti-ganti lah. Paling lama setengah jam. Itu ada paling lama. Sudah mesti pindah posisi. Ya. Tapi kalau pegang HP kadang-kadang keenakan ya di depan komputer. Wah berjam-jam ya. Kayak Ibu Nova ini kan misalnya di depan komputer dia bisa 2 jam. Itu tiba-tiba aduh sakit leher saya. Ya kan? Udah nggak bisa gerakin saya punya leher. Atau nggak bisa gerakin mata sampai jadi belok begitu ya. Jadi artinya harus ada setiap setengah jam lah ya. Ini saya selalu sampaikan kepada teman-teman yang sering datang kita berkonsultasi. Kemudian pertanyaan kedua dari Pak Gibson adalah bagaimana dengan dokter di rumah sakit ini? Dokter ini Alvin bicara ini ada malam tidur kok rumah sakit nggak tidur-tidurnya kan jaga malam terus. Kami punya peraturan Pak Gibson di rumah sakit bagi tenaga kerja kita. Itu kalau kerja malam berturut-turut itu paling lama hanya 2 malam, Pak. Malam ketiga itu dia sudah harus shiftnya ganti. Dia harus ada 1 hari tidak bekerja, dia pulang pagi, besok dia kerjanya pagi atau sore. Tidak bisa malam 3 hari berturut-turut. Kenapa saya katakan demikian? Tubuh manusia itu beradaptasi kurang lebih kayak tadi.
Tadi ada waktu 3 hari saya katakan, ya kan? Kayak Allah, ya. Ketika dunia ini diciptakan oleh Allah, itu hari pertama dan hari keempat itu saling berkaitan, ya kan? Hari pertama ada terang, hari keempat ada benda-benda penerang. Hari kedua ada cakrawala, hari kelima ada binatang-binatang yang hidup di dalam cakrawala. Hari ketiga ada tumbuh-tumbuhan, hari keenam ada manusia yang menggunakan tumbuh-tumbuhan itu. Ada dalam waktu 3 hari, selalu ada dia punya selisihnya. Karena kemampuan tubuh kita untuk bisa beradaptasi kepada sesuatu usaha pekerjaan yang terus-menerus, itu paling lama 3 hari, rata-rata. Lebih itu bisa tewas. Karena ada banyak pengalaman orang yang habis yang lalu di tahun 2015 ya, ada seorang yang baru tamat dari pendidikan sangat luar biasa, dia bekerja sebagai seorang arsitek, dia mengerjakan proyek dalam 3 hari berturut-turut, nggak tidur, hanya minum kopi supaya matanya nggak ngantuk, pokoknya 3 hari berturut. Habis proyeknya, habis hidupnya juga. Ya kan? Dia didapati mati di kamar kosnya karena tidak tidur selama 3 malam. Minum kopi dan segala sesuatunya membuat dia tidak tertidur. Akhirnya dia tewas. Dia tidak merasakan uang daripada yang dia mau cari kerja. Dia mati oleh karena tidak istirahat. Demikian Pak ya. Kita harus melayani tapi juga tetap menjaga kapan waktu-waktu tertentu yang kita gunakan. Oke, terima kasih Pak Gibson Tampu Bolon. Kami doakan Ya. Bapak juga tetap pulih. Ya, bayangkan sudah 24 tahun di tempat tidur. Iya, terima kasih. Oke, kembali Terima kepada Ibu. kasih. Terima kasih Pak Gibson, semoga sudah terjawab. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak Michael Jackson. Selamat malam dokter, keren nih namanya. Kalau nyeri di leher hingga jangka lama itu karena apa ya dok? Silakan dok. Itu tadi kan banyak faktornya nih. Mau tanya ini penyebab nyeri pada sebab adalah karena ketegangan pikiran, apalagi jangka waktu panjang ini. Ini kenapa? Pertanyaannya, ada masalah apa sih yang jangka panjang yang nggak selesai? Ya, itu yang pertama. Pekerjaan apa sih yang Bapak alami yang membuat Bapak pekerjaannya rutin itu terus? Atau tempat tidur Bapak di rumah itu bagaimana? Apakah dia terlalu tidak ergonomis untuk Bapak? Ada begitu banyak faktor ya yang mempengaruhi jangka waktu panjang tadi ya. Karena faktor-faktor pencetus yang seperti tadi itu akan membuat nyeri yang lama juga, yang tidak habis-habisnya. Oke, terima kasih. Terima kasih dok. Mudah-mudahan Pak Michael Jackson kalau belum puas boleh nanti dilanjutkan di berikutnya ya dok ya. Setelah acara ini bisa berhubungan dengan kami. Nanti kami akan sampaikan. Terima kasih dok. Terima kasih Pak Michael. Kemudian dari Bapak Budi Solihin. Dokter, saya sudah lama nyeri bahu, kurang lebih 3 tahun rasa nyeri, tetapi sekarang menjalar ke leher, tangan, dan sendi-sendi. Bagaimana caranya memulihkan? Ada lanjutannya, kalau sedang datang leher kaku, mana yang benar, dikompres dengan air panas atau RS? Silakan dok. Baik, Bapak ini mengeluh nyeri bahu dulu. Akhirnya dia nyeri leher. Akhirnya nyeri ke bawah. Ini mana ayam, mana telur ini kan dibilangnya. Bisa dicek juga, bisa saja penyebab awalnya adalah nyeri leher. Bisa ke bahu, bisa juga dia nyeri bahu sendiri. Akhirnya ketegangannya, sampai akhirnya otot-otot yang leher dan bahu jadi tegang, dia menyebabkan lagi jadi nyeri leher. Dan ada saraf yang menuju ke tangan, yang akhirnya juga tertekan, yang disebut dengan impingement dalam dunia kedokteran. Ya. Jadi ada begitu banyak faktor, Pak. Jadi Bapak ini memang harus dicek khusus nanti kalau melihat hal tersebut. Tapi paling tidak, Bapak lakukan dulu latihan-latihan yang seperti tadi diajarkan. Ya, diajarkan tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, pertanyaan dari Bapak tadi adalah, selain daripada nyeri ini apa yang mau dilakukan? Kompres hangat atau kompres dingin? Kalau dia kasusnya akut, baru-baru dalam waktu di bawah 3 hari, kompresnya dingin. Yang sebelumnya tidak ada sakit sama sekali gitu ya. Tapi kalau dia kasusnya kronik, kompresnya hangat. Tapi kalau dia kasusnya subakut, hangat, dingin, hangat, dingin, hangat, dingin, hangat. Ya. Kapan kita buktikan dia akut atau subakut atau dia kronis? Kalau masih 3 hari dikatakan itu akut. Subakut itu kurang lebih 3 hari sampai 2 minggu. Di atas 2 minggu atau sampai 3 bulan itu kita anggap kasusnya sudah mulai masuk ke arah kronis. Ya Pak ya. Jadi kalau akut dingin, subakut dingin panas, kalau yang kronis hangat
gitu ya, untuk kompresnya. Oke. Saya mau koreksi dulu ini Ibu Betty, boleh pakai tangan sebelah kanan, jangan sandar dia punya bahunya lagi. Nah, karena nanti sakit leher, Bu. Ibu nanti datang ke saya, Dokter Alvin, saya sakit leher hari ini gitu ya, Bu ya. Tadi saya sudah setengah jam saya bicara, Ibu pakai tangan kiri terus, Bu ya. Dari tangan kanan pindah, Bu. Oke, terima kasih. Sorry, Bu. Maaf. Langsung praktek ya, Dok. Langsung koreksi Langsung ya. koreksi. Dokter, Oke, terima kasih. Dokter Alvin, dokter. Ya, Pak Budi Solihin. Kalau pas lagi kambuh, kalau dipijat itu bahaya atau enggak, dokter? Saya jadi sering pijat karena sering sakit itu lehernya, keras itu. Oke. Itu salah nggak? Tergantung pola pijitnya, Pak. Tadi kan kalau kita lihat gambar tadi, otot itu ada dia punya serabut. Cara pijitnya itu harus dari akar ke ujung, ya kan? Kalau hanya pijit-pijit hanya kayak ringan-ringan gini, tergantung pijitnya apa. Ada yang pijit kelenjar limf. Refleksi. Oh, refleksi berarti kencang-kencang itu kan? Iya, betul. Refleksi namanya ditekan di ini. Ya, Bapak mesti lihat juga ada hati-hati karena ada yang salah arah dia punya serabutnya, tambah sakit, tambah radang, tambah robek. Ada kan? Ada orang yang lalu datang pada saya dilakukan penekanan kuat, ditekan sama akhirnya jadi robek ototnya. Akhirnya nggak bisa angkat tangan. Jadi artinya boleh saja dipakai gitu, tapi semuanya ada batas yang Bapak sendiri bisa kontrol. Ya, sering orang bilang udah sakit sekali tekan, nggak apa-apa ini biar sakit begitu. Ada kontrolnya, ya. Jadi tidak semua orang dengan cara yang sama, Pak. Ya, paling lembut adalah kalau boleh kita punya lakukan pemijitan itu adalah sesuai dengan kemampuan otot kita sendiri. Itu paling baik. Ya, paling baik. Ya. Terima kasih Pak Budi Solihin. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Budi Solihin. Ini pendeta ya. Terima kasih banyak. Kemudian kita lanjut ke Dealit Julia. Pertanyaannya, mohon petunjuk dan pencerahannya Pak Dokter. Saya male 68 tahun. Beberapa tahun silam otot tendon lengan kanan saya putus di ujung bahu. Sehingga tulang bahu sekarang ada tonjolan di atas ujung tulang selangka. Apakah dibiarkan saja atau harus disambung kembali otot tendon yang putus? Tenaga angkat beban lengan kanan agak lemah sekarang. Terima kasih atas pencerahannya, Dok. Silakan, Dok. Ya, kalau dia putus harusnya kan disambung gitu ya. Tapi putusnya ini tinggal berapa derajat. Ada yang putusnya cuma misalnya setebal ini, putusnya cuma sebagian kecil. Robeknya cuma setengah, kan sering kali gitu, ada robeknya putus total. Kalau putus total ya harus disambung, ya kan? Nggak ada cerita, karena otot kita itu kalau dia putus itu akan ketarik dari kutub ke kutub tuh. Contohnya kalau putusnya di tendon nih ya, tendon tuh kayak karet. Kalau putus dia langsung pergi ke kutubnya sini, jadi akan sangat jauh dia punya mau ketemunya. Kalau dia sudah nggak bisa berfungsi, otot itu nggak bisa ngangkat lagi. Pasti jadi lemah, akan pakai otot yang lain untuk mengangkat tubuhnya. Jadi contohnya kayak gini nih ya. Saya ada pegang sesuatu ini. Pegang saya ini, saya pegang begini, tapi saya ambil depan saya. Ketika saya mau angkat begini, dia nggak bisa, mau putar begini susah sekali. Artinya ada gerakan otot yang saya ambil pakai badan yang lain untuk dia bisa putar gini, karena ini putus gerakannya, saya pakai putar badan begini. Nah, itu namanya gerakan-gerakan yang disebut dengan gerakan-gerakan membantu, tapi kita bisa melakukan fungsinya, tapi bukan otot itu yang sebenarnya yang bekerja. Kita namanya trick movement. Kita melakukan gerakan bisa mengambil barang tersebut, tapi bukan otot itu yang berfungsi, kita pakai movement yang lain daripada tubuh kita. Akhirnya, lama-lama movement yang otot kita yang bukan tugasnya untuk itu, akhirnya jadi sakit, karena hari-hari begitu terus dia. Ya kan? Ada orang yang masalah bahu kayak ibu tadi, kalau tanya lama-lama muncul masalah pinggang, masalah kaki bisa jadi ya. Jadi artinya saya perlu pastikan juga nanti ibu yang bertanya, ini putusnya berapa persen? Apakah ibu tadi katakan apakah perlu dioperasi atau dijahit lagi atau perlu dibantu dengan alat bantu yang lain? Kita perlu melakukan pemeriksaan untuk ibu ya. Oke, terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ya, Dok. Dari Bapak Gunawan Cahyadi.
Izin tanya dok, apa fungsi peranan obat-obat sebagai berikut? Epperson HCl, Etorvel, dan Thoracic pada terapi trigger finger tangan kiri saya. Bahayakah obat-obat tersebut untuk kasus DMT2 dan CKD grade 2 dengan defisiensi FIT-D serta hiperagregasi? Mengapa saya alami trigger finger Oke. kiri Ya, baik. setelah beberapa bulan lalu terkena frozen shoulder syndrome left? Apakah saling berhubungan keduanya? Oke, baik. Terima Silakan, kasih. Bapak Gunawan yang bertanya, tadi ada mengeluhkan trigger finger. Trigger finger itu artinya cincin di daerah jari kita itu mengalami penyempitan. Sehingga tangan itu kalau dia mau digerakin, mau balikin udah susah. Ya Pak ya? Waktu sakit sekali mau balikin. Itu namanya trigger finger. Itu karena cincinnya yang terlalu spasme, terlalu ketat. Sekarang Bapak punya pernyataan tadi bahwa sebelumnya Bapak ada masalah di shoulder hand syndrome. Itu bisa saja akhirnya mempengaruhi trigger finger, bisa Pak. Ya. Terus tadi Bapak bertanya tentang obat-obatan. Tadi ada obat-obat sebagai pelemas otot, obat anti nyeri, obat anti radang, itu yang tadi. Apa itu mempengaruhi CKD Bapak? Berhubungan dengan ginjal, berhubungan dengan saluran pencernaan. Semua obat-obat anti nyeri mempunyai efek kepada ginjal dan kepada saluran pencernaan. Ya Pak ya. Jadi semuanya harus digunakan dalam batas yang harus terukur. Kalau Bapak pakai obat itu, berarti Bapak harus juga cek rutin kontrol di fungsi ginjalnya, fungsi-fungsi saluran pencernaannya. Mungkin itu jawaban saya supaya kita bisa saling mengerti apa yang kita harus buat ke depannya. Terima kasih. Lanjutan dari Pak Gunawan bertanya, bagaimana membedakan efek diclofenac gel terhadap caltrofen gel atau ketoprofen pada sakit linu-linu otot atau tulang dan sendi, dok? Terima kasih. Oke, obat-obat yang itu adalah obat-obat antiinflamasi tapi dalam bentuk gel, ya kan? Kami ada membuat racikan, biasanya di Rumah Sakit Advent Bandung ada racikan yang kita campur untuk bantu. Nah, obat-obat ini ada obat-obat yang kalau dioles di kulit ada namanya sistemnya absorpsi lewat pori-pori dan akan membuat vasodilatasi pembuluh darah sehingga akhirnya menyebabkan absorpsi daripada jaringan-jaringan yang rusak itu bisa cepat terjadi. Jadi efeknya ada seperti itu. Karena ada obat pelebaran pembuluh darah, anti radang, tapi itu hanya di daerah-daerah yang di daerah permukaan, ya kan? Tapi daerah-daerah yang di dalam itu sangat tergantung dengan apa yang kita lakukan. Ya, contohnya ada banyak orang, ada sendi-sendi yang mereka bilang, oh ini kehabisan oli. Seringkali kayak Ibu Betty lalu kan ini orang bilang datang ke teman satu, ini olinya habis. Sampai saya bilang, Ibu Betty, beli aja oli nama dagang tertentu, disuntik ya. Tapi artinya tubuh kita sebenarnya memproduksi cairan yang normal bagi setiap sendi tubuh kita. Ya. Makin tua pun itu bisa terjadi. Tetapi kalau hidup kita seimbang semuanya, maka semua fungsi itu akan terjadi. Kenapa kita manusia itu sakit? Pertanyaannya adalah karena ada sesuatu yang tidak seimbang. Apakah humoralnya, apakah selulernya, ataukah postur tubuhnya, apakah pola hidupnya, yang namanya tidak seimbang, kita sakit. Makanya definisi kata sehat adalah sehat itu bukan tidak ada penyakit, sehat itu bukan tidak ada kelemahan, bukan. Sehat adanya suatu keseimbangan yang sejahtera dari antara fisik, mental, rohani, dan sosial. Kalau itu seimbang, kita sejahtera. Ya. Jadi, bila mana hidup kita tidak seimbang, makanya Tuhan Allah ajarkan pada kita, dalam doa kita seringkali kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Tidak boleh kelebihan. Bahkan dalam Quran dibilang, makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kita kenyang. Secukupnya. Kita dapat gaji, uang. Ada ratusan juta, ada puluhan ribu, ada miliaran. Tapi kita tidak bisa kasih habis kan itu semuanya. Karena yang kita cukupkan hanya kebutuhan kita. Kelebihan yang ada pada kita sebenarnya itu adalah Allah percayakan kepada kita sebagai rezeki untuk orang lain. Seringkali orang-orang di sekitar kita itu dalam berbagai kesulitan hidup mereka, rezekinya ada di tangan kita gitu. Untuk kita tolong orang lain. Karena kita hidup sampai mati, kita untuk apa?
Malah itu harta segala macam jadi pertengkaran. Bahkan orang yang sedang mati senang lagi mikirin dia punya rumah begitu banyak. Banyak yang mati demikian. Di ICU kita di rumah sakit, orang begitu stres hanya karena memikirkan hartanya, dan akhirnya uang yang begitu banyak tidak bisa membayar dia punya kesehatan karena dia sakit dan tidak bisa merasakan nikmat. Jadi kehidupan kita yang seimbang di antara fisik, mental, rohani, dan sosial membuat hidup kita sejahtera. Dan itu yang dikatakan sebagai sehat. Oke, terima kasih. Amin, terima kasih dok. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Gunawan. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan terakhir ini dok, Ibu Clara Siagian. Saat olahraga badminton, pas ambil bola, salah posisi sehingga terjadi kekakuan di bahu dan susah angkat tangan, sakit angkat tangan. Apa yang dilakukan? Apa boleh dikompres panas atau air dingin? Apa harus ke dokter? Silakan dok. Baik, ini Ibu alami sudah sejak kapan? Kalau baru kemarin berarti sekarang kompresnya dingin. Kan saya masih belum 3 hari kan. Kalau Ibu sudah 2 minggu, ya kompresnya dingin anget. Kalau sudah Ibu dari alami sudah 3 bulan yang lalu, kompresnya anget. Ya Bu ya. Jadi Ibu ini saya lihat suka main bulu tangkis, mungkin ambil salah bola bagaimana, mungkin dia mesti pukul begini, diambil begini, drop shot ya, bagaimana ya saya. Posisi itu juga perlu kita ketahui. Bagaimana cara Ibu mengembalikan bola akhirnya Ibu nggak bisa angkat tangan ya. Sangat karena begini, saya kasih tips lagi bagi kita semuanya. Kalau kita punya sakitnya gerakan bahu kita ke bagian dalam sakit, kita harus tarik tangan kita keluar. Kalau kita sakitnya ke atas, kita harus tarik tangan kita ke belakang. Ya. Kalau kita sakitnya berputar ke dalam, kita harus dia tariknya berputar keluar. Sangat gampang sebenarnya. Allah kasih kepada kita cuma 2 jalan. Neraka atau surga, atau jalan yang besar atau sempit. Kalau kita sakit satu, pasti ada kebahagiaan di jalan yang lain. Yang kita pelajari tadi. Sangat gampang, tapi kita nggak mau pakai soalnya teknik seperti itu. Ya kan? Tubuh kita itu Tuhan membuat sangat indah sebenarnya. Tapi hanya kita membuat dia jadi complicated. Ya kan? Hanya manusia membuat itu. Gerakan kita ada otot biceps, ada otot tricep. Ada otot pronator, ada otot supinator. Ada otot yang kebalikan-kebalikannya. Kalau sakitnya sini, kita balik yang ke sana. Itu prinsipnya. Jadi, apapun yang terjadi pada kita, kalau kita keseleo ke dalam, kita putar dia keluar. Ya kan? Sangat-sangat simpel. Akan menolong kita tentunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Clara. Semoga bisa dipraktekkan ya apa yang sudah diajarkan oleh Dr. Alvin tadi. Pertanyaan kita sudah selesai semua, Dok. Kita kembalikan ke MC. Silakan Pak Dwight dilanjutkan. Terima kasih banyak. Apa yang Baik. ketemu Pak Dokter? Oh, ada satu ya? Silakan. Ibu Frida ya? Silakan Bu Frida. Silakan. Oh, Ada dokter. di chat itu. Oh ya. Aduh, ketinggalan, maafkan. Dokter, tanya dong kalau bangun tidur Silakan Bu tangan. Frida. Ini Dok dibaca aja katanya di Boleh chat. Kalau di-unmute, bangun Bu. tidur tangan selalu kesemutan, bahkan malam hari di waktu tidur pun tangan bisa kesemutan dan terasa sakit. Terima kasih Dok. Bagaimana itu Dok? Kira-kira. Dok, Bisa Bu? Apa pertanyaan tadi? Ya. kalau Silakan bangun pertanyaannya Bu. kalau Iya. bangun tidur tangan selalu kesemutan. Bahkan malam hari di waktu tidur pun tangan bisa kesemutan dan terasa sakit. Bagaimana itu Dok kira-kira? Terima kasih. Bicara mengenai tadi katakan ada kesemutan kan. Bagaimana membedakan supaya kita belajar lagi ya. Ini kiat-kiat lagi. Membedakan ya, apakah ini masalahnya di otot, masalahnya di tulang, masalahnya di ligamentum, masalahnya di tendon atau masalahnya di saraf. Ya kan? Kalau saraf itu nyerinya akan berhubungan dengan nyeri yang menjalar. Ya, masalah di sini dia menjalar ke tempat yang lain. Kalau itu bicara mengenai saraf. Nyerinya itu bisa dalam bentuk kebas, kesemutan, terus rasa baal dan rasa tidak nyaman gitu ya. Kalau bicara masalah otot, dia sakitnya dalam seperti kram, kayak rasa ada bengkak, ada yang menahan, ya kan? Kalau bicara mengenai tendon,
dia seringkali dengan permukaan tulang rasa ngilu itu badan. Aduh, kok ngilu, itu berarti itu masalah-masalah yang berhubungan dengan tendon dan permukaan tulang. Kalau masalah ligamentum, masalah yang terjadi pada ligamentum, kita punya sendi-sendi itu jadi longgar, ya, sakit tapi kok jadi longgar. Kita punya tangan jadi lengkungnya lebih besar. Jadi langsung kebayang, oh masalahnya di sini ini. Ini masalahnya otot. Kalau dari tadi pertanyaan Bapak Ibu sekalian, itu saya lihat lebih banyak ke arah otot. Lalu yang kedua ke arah saraf. Ya kan? Jadi ini sesuai dengan hasil daripada penelitian kita bahwa masalah yang seringkali terjadi nyeri dari postur tubuh kita sebenarnya disebabkan bukan oleh karena organ dalam tubuh kita, bukan. Tapi itu terjadi oleh karena postur tubuh kita yang salah. Duduk kita yang tidak benar, berdiri kita yang tidak benar, pola jalan kita yang tidak benar, cara kerja kita yang tidak benar, waktu kita yang kita gunakan antara bekerja dan istirahat yang tidak benar. Inilah yang ternyata menyebabkan gangguan pada sistem kerangka tubuh kita, termasuk otot dan tulang. Oke, terima kasih. Terima kasih, dokter. Oke, terima kasih dok. Bila mana saudara-saudara masih ada pertanyaan, mungkin bisa nanti chat ke host dan kami akan lanjutkan ke Dr. Alvin ya dok ya, nanti akan dijawab kemudian. Karena waktunya sudah habis untuk waktu pertanyaan, kita kembalikan kepada MC kita, Bapak Dwight Nayawan. Silakan. Baik.